Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi mini riset mengenai materi atau mata kuliah folklore dan tradisi lisan oleh Diana Lestari. Kepada saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset saya yang berjudul Permainan Tradisional Gasing Desa C9, Kecamatan Sikapayam Timur. Lanjut, saudari. Baiklah, pada bagian latar belakang, bahwasanya Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan yang menurut KBBI, kebudayaan memiliki pengertian hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Yang dimana permainan tradisional di sini merupakan alternatif yang kaya akan nilai budaya dan bahkan hampir tanpa adanya pelestarian. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang dimana itu sebuah mainan anak-anak maupun orang dewasa. Gasing digunakan untuk bisa permainan dan juga pertandingan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana sih permainan tradisional gasing Desa Sembilang, dan kedua, bagaimana cara untuk melestarikan permainan tradisional gasing di Desa Sembilang. Lanjut, saudari. Lanjut, saudari. Nah, pada bagian metode penelitian, yang dimana jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan lokasi penelitiannya itu di desa saya sendiri, yang bernama Desa C9, Kecamatan Sikapayam Timur. Dan informan saya ada dua orang. Yang pertama, Lindawati Sinaga, usia 45 tahun. Yang kedua, Gilang Syaputra, berusia 13 tahun. Yang dimana informan saya ini adalah keluarga inti saya sendiri. Pada bagian teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian pembahasan, yaitu terdapat gambaran umum Desa C9, Kecamatan Sikapayam Timur. Yang pertama, Desa C9 itu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sikapayam Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Yang poin kedua, beragam etnik masyarakat seperti Batak Toba, Mendeling, namun di desa ini dikenal dengan etnik Melayu, yang dilihat dari faktor sejarahnya. Desa ini juga merupakan desa pesisir yang mata pencaharian masyarakatnya dominannya itu sebagai nelayan dan ada juga sebagai pedagang dan petani. Nah, pada poin ketiga, masyarakat Desa Sembilang itu masih melestarikan permainan tradisional, salah satunya permainan tradisional gasing tersebut. Nah, di sini bahwa bermain bagi anak itu adalah belajar, dan di mana bermain dilakukan menimbulkan rasa kesenangan serta kepuasan bagi anak. Namun bermain juga sebagai sarana pengembangan kemampuan sosial anak yang diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresi perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Menurut Putra Wiranata dan Piarsa pada tahun 2016, 178, di mana gasing atau gangsing adalah sebuah mainan yang dapat berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik. Yang di mana gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang utamanya di desa saya sendiri, Desa Sembilang. Mainan ini dilakukan atau dimainkan. Lanjut, saudari.
Adapun alat dan bahan untuk membuat gasing tersebut itu terdapat dari kayu yang ada di desa saya sendiri. Lalu diukir bentuk menyerupai bisa tabung, bisa upo, bisa kerucut dan sebagainya. Namun kalau di desa saya ini umumnya dia berbentuk seperti kerucut seperti itu. Di mana objeknya digunakan sebagai pemintal adalah tali. Tali yang digunakan untuk dimainkan seperti itu. Nah, cara bermainnya semudah. Yang pertama, gasing itu dipegang dan diikat dengan tali, lalu gasing itu dilempar ke tanah. Setelah itu gasing itu berputar. Pada hasil wawancara bisa dilihat ya teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan melestarikan permainan tradisional. Di mana menurut saya cara melestarikannya itu memperkenalkan dan memberikan pemahaman bahwa permainan tradisional gasing ini adalah suatu bentuk kebudayaan yang harus dijaga seperti itu. Lalu memberikan arahan cara membentuknya. Kita juga harus memperkenalkan bagaimana cara membentuk permainan itu seperti itu. Dan mengekspor permainan tradisional ke media sosial dan dijadikan sebagai media pembelajaran. Dan pada bagian penutup, yaitu kesimpulan, di mana permainan tradisional merupakan alternatif yang kaya akan nilai budaya dan bahkan hampir tanpa adanya pelestarian akan hilang permainan tradisional tersebut. Permainan tradisional yang ada mirip dengan olahraga, yakni memiliki aturan main dan mampu memberikan kesenangan, relaksi, kegembiraan, dan tantangan. Namun gasing ini bisa dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa, di mana cara bermainnya bisa dijadikan permainan dan bisa juga dijadikan pertandingan seperti itu. Adapun sarannya yaitu sebagai generasi muda bangsa Indonesia sudah seharusnya melestarikan budaya Indonesia termasuk permainan gasing tradisional ini. Jika teman-teman ingin melihat video, link sudah terlampir ya teman-teman. Lanjut. Nah, berikut ada dokumentasi pribadi saya. Bisa dilihat teman-teman. Baiklah, selesainya presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana Lestari yang sudah memaparkan hasil mini risetnya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Diberikan 2 orang penanya. Izin bertanya, Saudari. Ya, pada Saudari Herisma, boleh langsung ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Diana. Nah, kalau menurut saya pribadi kan, bermain permainan gasing ini kan cukup sulit gitu kan. Jadi, menurut Saudari nih, butuh waktu berapa lama untuk kita tuh bisa mahir memainkan permainan gasing ini gitu? Terima kasih. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Harisma. Di mana pengalaman pribadi saya sendiri dalam bermain gasing tersebut memang susah bermainnya. Kalaupun ingin belajar bermain tersebut harus dikawal juga sama orang dewasa seperti itu. Makanya kalau di sini kalau anak-anak bermain gasing itu bentuk gasingnya yang kecil bukan yang besar. Seperti itu, Saudari. Lalu kalau dalam belajar bermain gasing menurut pengalaman pribadi saya
saya belajar cuma 2 hari seperti itu. Kalau hanya bermain saja, kalau untuk mencari lawan, saya belum ini sih, belum belajar. Itu. Baik, bagaimana Saudari Harisma? Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Diana. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Harisma dan Saudari Diana yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, satu orang penanya lagi dipersilahkan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Baik, Saudari, boleh lanjut. Saya ingin bertanya, apakah gasing yang digunakan di masa sekarang ini masih sama dengan zaman dulu yang dimana gasing yang terbuat dari kayu, atau sudah mengikuti zaman dengan menggunakan gasing yang terbuat dari plastik? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Natasha. Saya akan menjawab. Berdasarkan penelitian saya di Desa Sesembilang, di sini gasing tersebut dari dulu hingga sekarang masih bentuknya sama seperti itu. Dia juga masih terbuat dari kayu, namun pemilihan kayunya itu berbeda-beda. Melihat dari keutuhan gasingnya jika dimainkan. Kalau salah pemilihan kayu, maka gasingnya tersebut tidak akan bertahan lama dalam pertandingan. Biasanya sih kalau dalam pemilihan kayu itu orang dewasa sih sebenarnya kalau mereka melakukan pertandingan seperti itu, Saudari Natasha. Bagaimana Saudari Natasha, apakah bisa diterima jawabannya? Baiklah, saya sudah bisa menerima jawaban dari saudari. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Natasha yang telah memberikan pertanyaan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan yang tadi, maka berakhir pula sesi presentasi pada mini riset Saudari Diana Lestari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.